Kejamnya cara Tuti Amalia dihabisi diungkap lewat hasil otopsi kasus Subang, pengakuan Danu sesuai. Misteri kasus Subang yang tersimpan selama 2 tahun akhirnya menemukan titik terang saat M. Ramdhanu alias Danu memberikan pengakuan ke polisi. Dokter forensik yang melakukan otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun belak-belakan memberikan pengakuan. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pun membeberkan hasil analisanya saat melakukan otopsi pada korban kasus Subang. Rupanya pelaku menghabisi nyawa keduanya dengan cara yang keji dan sadis. Sementara berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti menceritakan sejumlah hasil otopsi dari kasus tersebut. Dr. Hastri adalah sosok di balik hasil otopsi yang dilakukan terhadap jasad Tuti dan Amalia. Menurut Hastri, waktu kematian Tuti berbeda dengan Amalia Mustika Ratu. Waktu kematian memang Ibu Tuti dulu, baru amalkan dari kaku mayatnya, pembusukannya. Saya menilai dari foto bagaimana lebam mayat, kaku mayat terbentuk, kata Dr. Hastri pada Anjas di YouTube. Hal ini sama seperti kesaksian Danu yang mengaku Tuti sudah tergeletak tak bernapas saat masuk ke dalam kamar rumah korban di Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 dini hari. Ketika itu Danu juga melihat Amel terduduk di pojok kamar. Menurut Danu seperti itu, bisa jadi, pas berdua itu masih hidup, katanya. Dari hasil pemeriksaan, kata Dr. Hastri, polisi menemukan jejak Tuti di sofa ruang TV. Ini pun diungkap Danu. Kata Danu, ia diminta Yosef mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi hingga digotong ke bagasi Alphard hitam. Selain itu Danu juga mengaku diperintah Yosef membersihkan bekas darah menggunakan air. Polisi pun saat prarekonstruksi menyita ember yang dipakai Danu menyiram. Soalnya kan kita temukan keadaan korban Tuti di sofa ruang tengah, banyak darah di situ, di bawah sisa-sisa. Mungkin saat itu berusaha disiram, kata Hastri. Ia menuturkan lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang juga ditemukan banyak air menggenang. Kayak abis disiram, katanya. Dr. Hastri menjelaskan dari hasil otopsi, tak ditemukan tanda perlawanan dari Tuti Suhartini, Ibu Amalia Mustika Ratu yang juga istri pertama Yosef Hidayah. Bu Tuti tuh gak ada perlawanan, mungkin gak sadar ya. Saya gak mau buka lagi luka keluarganya, kata Dr. Hastri. Golok itu kemudian diambil Arigi ketika hendakan diberikan Danu pada Yosef. Danu mengaku disuruh mengambil golok di meja dapur oleh Yosef. Sama gak luka yang didapat sama senjata yang diduga dipakai? Ya sama. Tajam tumpul. Golok kan ada tajam tumpulnya kan? Memar bagian bawah dan pasti luka tajam di kepala, kata Dr. Hastri. Muncul dugaan bahwa Tuti Suhartini dibenturkan ke ujung meja oleh pelaku. Dari pemeriksaan Dr. Hastri, ada luka akibat benda tumpul di bagian dagu Tuti. Mungkin juga dibenturkan ke ujung meja, karena kan saya gak melihat yang pertama. Saya lihat dari foto, berdasar keyakinan aja. Saya mencari jam kematian yang pasti biar teman penyidik tahu. Kalau kesaksian yang seperti itu, dibenturkan ke ujung meja, saya lihat trauma tumpul juga di daerah sini, dagu, dibenturkan benda keras, kata Hastri. Sementara bagian dahi dan kepala, ia menemukan luka akibat benda tajam. Kalau dahi sama wajah kan tajam, jelas Dr. Hastri. Mimin Mintarsih bersama kedua anaknya saat ditemui di rumahnya, Kamis, 19 Oktober 2023, tribunjabar.id, Ahya Nurdin, Tribun Jabar. Sementara Mimin, tersangka kasus Subang mengaku ngeri ketika melihat kondisi Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Mimin melihat kondisi korban kasus Subang dari foto yang ditunjukkan penyidik saat pemeriksaan. Sedih, ngeri, kata Mimin. Istri muda Yosef Hidayah ini, tak habis pikir pelaku kasus Subang tega melakukan cara sadis tersebut pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Punya dendam, sedendam apa, dia, korban, punya salah sebesar apa, kok sampai perbuatan sekeji itu, ngeri. Sedih ya Allah ngelihat kedua almarhum, gak kuat ngelihatnya juga, kata Mimin istri muda Yosef Hidayah tersangka kasus Subang. Kini Mimin merupakan satu di antara 5 tersangka yang ditangkap kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.